Ya pemirsa, selain mengganggu perjalanan KRL di stasiun Rawabuaya, banjir di Rawabuaya juga merendam puluhan rumah. Ya pemirsa, ini warga menggunakan gerobak dorong. Mereka menggunakan gerobak ini untuk bekerja. Artinya keluar dari rumah dan lepas dari banjir ini lalu menggunakan layanan transportasi publik KRL di stasiun Rawabuaya. Inilah aktivitas warga, namun banjir yang menggenangi ini membuat sejumlah penumpang KRL harus menggunakan gerobak ya, dan melewati genangan air. Nah, sekitaran stasiun Rawabuaya, tepatnya Jalan Duri Kosambi, banjir sudah mengenangi rumah warga dengan tinggi hingga sepinggang orang dewasa. Ini Anda lihat, ini mungkin bahkan lebih tinggi dari 50 cm ya. Ini sudah ya di atas 1 meter, bahkan tidak sedikit rumah yang sudah terendam banjir hingga ke atap kalau kita lihat. Melalui media sosial, netizen menyarankan masyarakat yang menggunakan layanan KRL dari stasiun Duri Kosambi absen dulu, nggak bekerja dulu, atau seperti yang dianjurkan oleh Pemprov DKI untuk WFH begitu, work from home. Karena akses ke stasiun Rawabuaya ini sudah terputus atau kebanjiran. Berempat malah. Gue takut jatuh dah. Sementara itu di Rawabuaya, Jakarta Barat, ratusan rumah di 4 RW terendam air sejak kemarin. Ya, bahkan hingga pagi tadi ketinggian banjir masih sekitar 1 meter dan beberapa pompa air tidak berfungsi. Meski banjir, anak-anak malah bermain, padahal banjir di Jakarta menyimpan bahaya karena biasanya juga banyak hewan melata seperti ular keluar dari sarangnya. Warga bahkan menemukan ular sanca sepanjang 2 meter di selokan kali. Burung bos bukan burung murai loh. David, ayo kita sana berlibat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau Cengkareng Drain di Jakarta Barat untuk memastikan bendungan itu dapat berfungsi dengan baik. Pertama, saya mengucapkan terima kasih Pak Gubernur, kita bisa bertemu di sini dan menyaksikan bahwa bendung Cengkareng Drain ini sudah berfungsi dengan baik, ya. Dan ini juga mengalirkan sungai dari Angke, Pesanggerahan dan Kali Mokorfat ini dengan baik, ya. Dan memang kemarin tadi pagi itu terjadi penaikan yang kita ukur 380 ya, tapi saat ini sudah mengalami penurunan. Artinya ini sudah mengalir dengan baik dan saat ini di posisi 350. Tapi memang masih siaga 1 ya. Dan ini kenapa siaga 1? Karena di atas 300. Nah, ini mudah-mudahan hujan memang terjadi terus-menerus ya. Dan saya lihat kalau di ramalan cuaca nanti masih sampai jam 10 malam ya, ini masih hujan dan mudah-mudahan Pak Gubernur seluruh Jabodetabek ini kan memang hujan, tapi mudah-mudahan ini masih bisa kita kontrol dan airnya ini sudah bisa mengalir ya, memang mengalir. Dan baru kurang lebih 10-15 menit yang lalu kita melakukan operasi modifikasi cuaca yang ketiga hari ini. Karena memang sekarang saya izinkan setiap hari bisa 3 kali sampai dengan tanggal 27 dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya karena memang tadi kan gelap gulita dan sekarang walaupun turun hujan rintik-rintik artinya memang cuacanya bisa dimodifikasi. Yang kedua, secara khusus saya ingin memastikan bahwa pintu air Cengkareng Drain ini betul-betul berfungsi dengan baik karena di Jakarta Barat inilah sebagai kuncinya dari berbagai sungai yang ada seperti yang disampaikan oleh Bu Wamen tadi, sehingga dengan demikian mudah-mudahan sekarang ini di beberapa titik di Jakarta Barat masih banjir dengan sekarang ada penurunan di pintu air ini, saya meyakini mudah-mudahan segera surut.
Jadi itulah yang kami lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi banjir yang ada di Jakarta Barat segera. Mengantisipasi banjir akibat hujan ekstrim di DKI Jakarta, sejumlah sekolah memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Salah satunya SD Negeri Kenari 07 dan SD Negeri 08 Jakarta Pusat. Sekolah yang biasanya ramai oleh siswa, pagi tadi terlihat sepi. Seluruh siswa diminta belajar dari rumah. Hanya para guru dan staf sekolah yang tidak terdampak banjir yang harus datang ke sekolah. Sesuai surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, PJJ siswa digelar hingga Rabu 28 Januari mendatang. Enggak, ini tak penuh, yang penting ada namanya. Banjir yang terjadi di Srengseng, Jakarta mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Murid-murid pun terpaksa dipulangkan menggunakan perahu karet. Anak-anak sana tuh. Beginilah kondisi SDN Srengseng 5 Jakarta di mana sejumlah murid terpaksa dipulangkan menggunakan perahu karet. Terlihat air yang mengenangi sekitaran sekolah dan merendam rumah warga. Sejumlah mobil nekat memaksa melintas di tengah air yang sudah tinggi, hingga membuat gelombang aliran air yang mengenai sejumlah siswa di perahu karet. Akibatnya, sejumlah murid terjatuh ke air dan membasahi tas hingga baju-baju mereka. Meski banjir, anak-anak malah terlihat senang. Bilang gini nih. Tang. Berikutnya kita ke Medan Satria, Bekasi, pemirsa. Sejumlah warga korban banjir di Medan Satria sepertinya sudah tabah dengan kondisi banjir di wilayah mereka. Ya, beginilah aksi ibu-ibu yang saling bergendongan ya di pemukiman mereka yang sudah terendam air. Meskipun banjir sudah sangat tinggi hingga sampai perut orang dewasa, tapi berlarut-larut sedih juga tidak menjadi pilihan mereka. Disaksikan anak-anak dan warga lain, ibu-ibu ini bergendongan dan mengundang tawa. Meskipun sebenarnya ada duka dan haru yang sebenarnya juga mereka tahan. Kalau dilihat akibat rumah terendam banjir, barang elektronik, barang berharga, dan juga barang-barang elektronik lainnya ini tidak bisa bekerja dan mereka terpaksa menerima nasib gitu. Tapi istimewanya orang Indonesia ya masih bisa bahagia dalam situasi seperti ini. Sementara itu seorang warga di media sosialnya Intan Pandini 1994 juga mengunggah video banjir yang sudah sangat tinggi bahkan memasuki ke dalam rumahnya. Namun di tengah kepanikan, sang putri justru enjoy mengendarai balon unicornnya seolah sedang berwisata waterboom, Dufan atau Pantai Ancol begitu. Nah, momen unik ini mengundang reaksi komentar lucu dari netizen. Ada yang menulis, nih emaknya stres kayaknya nih, banjir tambah naik. Anaknya happy unicornnya bisa action di rumah. Ada lagi yang menulis, orang kaya ini pasti, depan rumahnya aja ada water park. Tidak kuat menahan debit air, tanggul aliran Kali Angke jebol. Ratusan rumah warga terendam air. Informasinya akan hadir usai jeda berikut.